Bersama Suara Serak Channel, tempatnya novel yang disajikan secara gratis. 9 Sutra Matahari yang ke-217. Edisi ke-3036 hingga 3040. Mengikuti perintah Ye Tianfei, lebih dari 100 orang abadi mulai memobilisasi pasukan dan membentuk tim. Sebagian besar dari 100 makhluk surgawi yang dikirim untuk menyelidiki situasi tersebut kini telah kembali ke alam Changhuang. Mereka yang belum kembali juga telah menerima berita dan bergegas kembali. Sekitar setengah hari kemudian, lebih dari 100 makhluk surgawi dan sebagian besar orang dari kelompok dunia 1000 taring sudah berdiri rapi di ruang dan waktu di luar alam Changhuang, memancarkan aura energi yang luar biasa. Baiklah, mari kita mulai. Ye Tianfei mengangguk. Lebih dari 100 makhluk surgawi memimpin anak buahnya dan mulai menyerbu ke segala arah. Kapan saja mereka menghadapi kekuatan eksternal, mereka akan segera mengambil tindakan, membunuh mereka atau mengusir mereka. Lebih dari 100 makhluk surgawi ini telah berlatih secara menyendiri di Menara Hantu selama beberapa waktu, dan kekuatan masing-masing dari mereka telah meningkat secara signifikan. Di antara mereka, ada lebih dari 30 dewa surgawi yang sempurna. Selain itu, ada sejumlah besar dewa emas dan sejumlah besar pasukan di kelompok dunia 1000 arah. Kekuatan keseluruhannya sangat kuat. Penguasa terkuat dari pasukan asing itu hanyalah para dewa surgawi junior, dan jumlah orang terbanyak dalam satu pasukan hanya 5 atau 6 dewa surgawi. Menghadapi orang-orang dari kelompok dunia 1000 arah ini, mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Beraninya kau? Dari mana asalmu? Beraninya kau datang untuk memprovokasi kuil dewa surgawi kita? Dunia ini sudah menjadi wilayah kuil dewa surgawi kita, keluarlah dari sini segera. Di pintu masuk dan keluar salah satu dunia, 5 atau 6 makhluk abadi dari kelompok dunia 1000 persegi memimpin sekelompok besar pasukan untuk menyerang. 2 makhluk abadi bergegas keluar dari dalam dan berteriak dengan marah. Lalu bagaimana dengan kuil dewa surgawi? Keluarlah dari 3000 dunia segera, kalau tidak, semua orang di kuil dewa surgawi juga akan mati, kata seorang lelaki tua yang memimpin sambil mensibir. Para abadi dari kelompok dunia Qianfang ini telah mengikuti Ye Tianfei dan bertempur melawan pasukan dari kota iblis sebelumnya, jadi mereka sama sekali tidak takut terhadap kekuatan besar manapun. Karena kekuatan keseluruhan kota iblis tidak lebih lemah dari kuil para dewa. Bagaimana ini bisa terjadi? Kedua dewa dari kuil surga itu sangat marah hingga seluruh badan mereka gemetar. Sebagai salah satu kekuatan paling terkenal di Laut Kekosongan Kekacauan, para anggota kuil para dewa sangat dihormati kemanapun mereka pergi dan tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Ayo kita lakukan. Sepertinya orang-orang dari kuil dewa ini tidak mau keluar dari 3000 dunia ini. Melihat ini, seorang abadi tingkat tinggi dari kelompok dunia 1000 arah mensibir, lalu melambaikan tangannya, dan 5 atau 6 abadi dari kelompok dunia 1000 arah memimpin pasukan mereka dan bergegas maju dengan cara yang perkasa. Kelompok orang dari kelompok dunia Qianfang ini terdiri dari 5 atau 6 dewa surgawi dan beberapa ratus dewa emas. Mereka bergegas bersama dan segera memaksa 2 dewa surgawi dari kuil para dewa untuk mundur kembali ke dunia di belakang mereka. Pasukan dari kelompok dunia Qianfang bergegas ke dunia ini dan memulai pertempuran sengit dengan pasukan dari kuil para dewa di dunia ini. Justru karena mereka tahu bahwa dunia ini telah diduduki oleh kuil surga, maka 5 atau 6 makhluk surgawi datang dari kelompok dunia 1000 arah. Mereka sangat jelas tentang kekuatan musuh dan telah membuat persiapan yang cukup. Dari pasukan mana kamu berasal? Apakah kamu benar-benar ingin berperang dengan kuil dewa surgawi kita? Pernahkah kamu memikirkan konsekuensinya? 2 orang abadi dari kuil dewa surgawi dikelilingi oleh 5 atau 6 orang abadi. Setelah beberapa saat, mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mereka terkejut dan marah, dan salah satu dari mereka meraung. 2 makhluk surgawi di kuil para dewa hanyalah 2 makhluk surgawi utama. Meskipun kekuatan mereka dianggap baik, ada 5 atau 6 makhluk surgawi di kelompok dunia 1000 arah, termasuk 2 makhluk surgawi perantara. Selain itu, mereka memiliki lebih banyak orang dan lebih banyak kekuatan, sehingga kekuatan tempur mereka secara alami lebih kuat. Kami adalah bawahan Tuan Ye. Kami hanya mengikuti perintah Tuan Ye. Mengenai konsekuensinya, kami tidak peduli sama sekali. Seorang peri dari kelompok dunia 1000 arah berkata dengan dingin. Sesaat kemudian,
Salah satu dewa dari kuil surga terbunuh di tempat, dan dewa lainnya melakukan teknik kabur rahasia kuil surga, berubah menjadi seberkas cahaya redup, dan bergegas keluar dari pintu masuk dan keluar dunia ini. Kita akan membagi pasukan kita menjadi dua kelompok. Kita akan meninggalkan beberapa makhluk surgawi di dunia ini untuk memimpin orang-orang membersihkan orang-orang yang tersisa dari kuil para dewa, sementara kelompok makhluk surgawi lainnya akan mengejar orang yang kabur itu. Tuan Muda Ye dan kuil para dewa telah lama berselisih, dan kita tidak bisa membiarkan orang-orang dari kuil para dewa ini kabur. Teriak seorang makhluk surgawi dari kelompok dunia seribu arah. Kemudian makhluk surgawi di kelompok dunia Qianfang dibagi menjadi dua kelompok. 3 dari mereka mengejar keluar dari pintu masuk dunia untuk memburu makhluk surgawi yang kabur dari kuil dewa surgawi, sementara yang lain tetap di dunia ini untuk terus membersihkan orang-orang yang tersisa dari kuil dewa surgawi. Sesaat kemudian, semua orang dari kuil para dewa di dunia ini terbunuh. Hal yang sama terjadi di dunia lain di antara 3.000 dunia, besar dan kecil. Hampir setengah dari 3.000 dunia, besar dan kecil, telah dikuasai oleh berbagai kekuatan asing. Sekarang, lebih dari 100 makhluk surgawi dari kelompok dunia 1000 taring memimpin pasukan dan terbagi menjadi beberapa kelompok untuk menyapu satu dunia demi satu dunia. Kemanapun ia pergi, bagaikan angin musim gugur yang menyapu dedaunan yang gugur, membunuh pasukan asing itu sedemikian rupa sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Ini karena sebelum mengambil tindakan, lebih dari 100 makhluk surgawi di kelompok 1000 dunia telah menyelidiki secara menyeluruh berbagai situasi di seluruh 3000 dunia, dan secara akurat memahami dunia mana yang diduduki oleh kekuatan asing, termasuk kekuatan spesifik dari kekuatan asing ini. Hahaha. Aku tidak menyangka bahwa setelah Tuan Ye berada di luar sana selama beberapa waktu, dia benar-benar membawa kembali begitu banyak orang kuat. Di luar alam Suzaku, petani dan beberapa dewa emas berdiri di kehampaan dan berkata sambil tersenyum. Begitu orang-orang dari kelompok dunia Qianfang ini mulai bertindak, petani itu segera menduga bahwa orang-orang misterius yang tiba-tiba muncul ini pasti dibawa kembali oleh Ye Tianfei. Tidak ada lagi yang dapat kita lakukan mulai sekarang, kata seorang dewa emas di sebelahnya. Petani dan para dewa emas ini semuanya adalah bawahan Tuan Liu. Demi melindungi 3000 dunia besar dan kecil, petani itu membawa sejumlah besar penduduk desa dari desa pegunungan kecil itu. Selama kurun waktu ini, mereka telah melindungi beberapa dari 3000 dunia besar dan kecil yang memiliki hubungan dekat dengan Ye Tianfei, seperti alam Changhuang, alam Suzaku, alam Tianying, dan dunia lainnya. Ya, tidak ada yang bisa kita lakukan selanjutnya. Di antara pasukan yang dibawa kembali oleh Tuan Muda Ye, ada begitu banyak orang abadi. Sungguh menakjubkan bahwa Tuan Muda Ye dapat membuat begitu banyak orang abadi bersedia mengikutinya. Kata penduduk desa lainnya, bagaimana mungkin bakat muda yang diincar Tuan Liu itu sederhana? Kata petani itu sambil tersenyum. Pada saat ini, di antara 3000 dunia, banyak kekuatan asing yang sedang diburu oleh orang-orang dari 1000 dunia. Termasuk kota iblis, kota sihir, dunia bawah besar, fraksi kegelapan, kuil surga, dan seterusnya. Kuil Dewa Langit menempati lebih dari satu dunia. Orang abadi dari kuil Dewa Langit yang kabur sebelumnya berlari ke dunia lain dan telah bergabung dengan orang lain dari kuil Dewa Langit. Dari mana orang-orang ini datang? Siapa mereka? Beraninya mereka datang untuk menyinggung orang-orang kita di kota iblis. Di pintu masuk dan keluar alam iblis dari 3000 dunia kecil, seorang makhluk surgawi junior dari klan iblis memimpin sekelompok besar anggota klan iblis dan menghadapi sekelompok orang dari dunia 1000 persegi. Melihat 7 atau 8 makhluk surgawi di seberangnya, makhluk surgawi junior dari klan iblis itu terkejut sekaligus marah. Di samping makhluk surgawi junior dari klan iblis ini, berdirilah 2 makhluk surgawi junior lain dari klan iblis. Karena kekuatan keseluruhan dari 3000 dunia besar dan kecil tidak terlalu kuat, setiap kekuatan utama hanya mengirim beberapa makhluk surgawi junior ke 3000 dunia besar dan kecil. Tentu saja ada alasan lain, yaitu terakhir kali sesosok mahiat dewa tiba-tiba muncul di 3000 dunia, menewaskan banyak dewa setengah dewa dan makhluk abadi, sehingga para makhluk abadi yang memiliki kekuatan lebih besar tidak berani memasuki 3000 dunia dengan mudah. Ketika Ye Tianfei membersihkan 3000 dunia, semua iblis di alam iblis telah kabur. Sekarang mereka telah kembali dan menduduki alam iblis lagi. Baru saja,
Orang-orang dari dunia Qianfang tiba di luar alam iblis. 3 makhluk surgawi utama di alam iblis merasakan ada yang tidak beres dan segera bergegas keluar bersama orang-orang iblis. 3 Tuan, kami baru saja menerima berita bahwa sejumlah besar orang dengan identitas misterius tiba-tiba muncul di 3000 dunia. Mereka ingin mengusir semua pasukan asing di 3000 dunia. Tampaknya mereka ingin menduduki 3000 dunia. Seorang anggota klan iblis yang secara khusus bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi berdiri di dekatnya dan diam-diam melapor kepada 3 makhluk surgawi junior dari klan iblis. Apakah mereka orang-orang di depan kita? Mereka dari golongan mana? Apakah mereka bersiap untuk memulai perang dengan kota iblis kita? Ketiga makhluk surgawi junior dari klan iblis itu sangat marah. 3 Tuanku, bukan hanya klan iblis kita, tetapi juga orang-orang dari pasukan besar lainnya telah dikepung oleh orang-orang misterius ini. Termasuk kuil Dewa Surga, klan iblis, faksi gelap, sekte Sangqing, dan dunia bawah besar. Di antara mereka, kuil Dewa Surga telah menderita banyak korban. Hampir setengah dari orang-orang yang memasuki 3000 dunia telah terbunuh. Sekarang kuil Dewa Surga menghubungi pasukan besar lainnya secara terpisah, meminta semua orang untuk membentuk aliansi dan bergabung untuk menghadapi orang-orang misterius yang tiba-tiba muncul. Mata-mata di sebelahnya melaporkan dengan tenang lagi. Dia memiliki banyak kepingan giok yang dapat menerima informasi dengan cepat dan bertanggung jawab untuk mengumpulkan berbagai jenis berita. Dia juga memiliki banyak bawahan yang bertanggung jawab untuk pergi keluar untuk mengumpulkan informasi, jadi dia sangat berpengetahuan luas. Terlalu merajalela. 3 makhluk surgawi junior dari klan iblis terkejut dan marah setelah mendengar laporan itu. Baiklah, kalian harus segera menghubungi kuil para dewa dan pasukan besar lainnya dan memberitahu mereka bahwa klan iblis kita setuju untuk membentuk aliansi. Kekuatan keseluruhan orang-orang yang tiba-tiba muncul ini terlalu kuat. Kita harus membentuk aliansi untuk memiliki kesempatan menghadapi mereka. 3 makhluk surgawi junior dari klan iblis merasakan tekanan yang luar biasa ketika mereka melihat 8 makhluk surgawi berdiri di hadapan mereka. Karena mereka bertiga semuanya adalah dewa surgawi junior, dan 8 dewa surgawi yang berdiri di hadapan mereka terdiri dari 4 dewa surgawi junior, 3 dewa surgawi menengah, dan 1 dewa surgawi senior. Formasi seperti itu membuat 3 makhluk surgawi junior dari klan iblis tidak berani mengambil tindakan sama sekali. Semuanya, kalian dari golongan mana? Kami, para iblis, seharusnya tidak membenci kalian, jadi mengapa kalian ingin berurusan dengan kami? Pernahkah kalian memikirkan konsekuensinya? Jika kalian mundur sekarang, kita bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Salah satu makhluk surgawi junior dari klan iblis angkat bicara. Karena pihak lain kuat, dia tidak ingin membuatnya marah, jadi dia berbicara dengan nada lembut. Para setan yang biasanya sangat brutal, jarang sekali berbicara dengan nada seperti itu. Hahaha, kalian kutu kupret dari klan iblis, apa kalian takut sekarang? Berhenti bicara omong kosong dan bersiaplah untuk mati. Kami di sini khusus untuk membunuh kalian iblis kutu kupret. Makhluk surgawi tingkat tinggi dari kelompok dunia 1000 taring melangkah maju, melepaskan energi abadi miliknya sendiri, menekan iblis di sisi berlawanan sambil tertawa terbahak-bahak. Kelompok dunia Qianfang diserang oleh pasukan kota iblis, menderita banyak korban, dan sekarang mereka terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mengembara ke tempat lain. Semua ini berkat para iblis. Jadi ketika penduduk dunia Qianfang melihat anggota klan iblis di depan mereka, mereka seperti musuh yang bertemu dan sangat iri satu sama lain. Apakah kamu benar-benar tidak menganggap serius kota iblis kami? Kamu harus tahu bahwa kami di kota iblis tidak mudah diganggu. Ketiga makhluk surgawi junior dari klan iblis menjadi marah ketika mereka mendengar ini. Para iblis yang keluar dari kota iblis selalu merasa bahwa mereka lebih unggul dari yang lain, dan sekarang mereka tidak tahan diperlakukan seperti ini. Namun, ketiga makhluk surgawi junior dari klan iblis ini juga tahu dalam hati mereka bahwa berdasarkan perbandingan kekuatan antara kedua belah pihak, jika pertarungan terjadi, mereka kemungkinan besar bukanlah lawannya. Ketiga tuanku, orang-orang dari istana surgawi dan ibu kota iblis sedang diburu dan kabur ke arah kita. Mereka semakin dekat. Pada saat ini, anggota iblis yang bertugas mengumpulkan informasi di dekatnya melapor kepada 3 makhluk surgawi iblis melalui transmisi suara. Ayo cepat kita ke sana dan temui mereka sekarang juga.
Dalam situasi seperti ini, kita hanya bisa menghadapi mereka dengan bergabung dengan pasukan dari pasukan besar lainnya. Salah satu peri iblis segera mengirim pesan kepada dua lainnya. Lalu ketiga makhluk surgawi iblis ini memimpin pasukan iblis dan bergegas menuju ke kehampaan yang jauh. Kutu kupret iblis ini mencoba kabur. Hentikan mereka. Jangan biarkan satupun dari mereka lolos. Saatnya balas dendam telah tiba. Teriak seorang makhluk surgawi perantara dari kelompok dunia Qianfang. Pasukan dari istana surgawi dan kota iblis sedang diburu oleh orang-orang kita. Mereka sudah mendekat. Tampaknya iblis-iblis ini ingin bergegas bergabung dengan kita. Jangan khawatir, mereka tidak bisa kabur, ayo kita ikuti mereka. Makhluk surgawi tingkat tinggi dari kelompok dunia Qianfang mensibir, lalu memimpin anak buahnya untuk mengikuti perlahan. Sesaat kemudian, anak buah klan iblis memang melihat orang-orang dari kuil dewa surgawi dan ibu kota iblis yang sedang diburu. Ketiga kelompok itu berkumpul bersama, dan tiba-tiba mereka merasa jauh lebih percaya diri. Mulai sekarang, ketiga kekuatan kita akan bergabung bersama. Para dewa dari tiga kekuatan utama, klan iblis, klan monster, dan kuil dewa surgawi, berkumpul bersama dan membentuk pasukan besar, yang membuat mereka jauh lebih kuat. Pada saat yang sama, pasukan dari kelompok dunia seribu Fang yang memburu klan iblis dan kuil dewa surgawi juga bergegas, dan tiga kelompok pasukan dari kelompok dunia seribu Fang juga akan berkumpul. Kedua belah pihak saling berhadapan. Tentu saja, dibandingkan dengan kekuatan kedua belah pihak, kelompok dunia seribu Fang lebih unggul. Karena jumlah dewa di pihak kelompok dunia seribu Fang bertambah hingga hampir 20. Dan jumlah dewa dari tiga kekuatan klan iblis, klan monster, dan kuil dewa surgawi hanya bertambah hingga 7 atau 8, dan semuanya adalah dewa junior. Ayo lakukan, bunuh semua orang ini, lalu kita akan kembali dan melapor kepada Tuan Ye. Makhluk surgawi tingkat tinggi dari kelompok dunia Qianfang angkat bicara. Tunggu, saya baru saja menerima perintah dari Tuan Ye. Pasukan asing ini membentuk aliansi satu sama lain dan bersiap untuk bersatu untuk menghadapi kita. Guru Ye meminta kami untuk menunggu sebentar, membiarkan semua kekuatan asing ini berkumpul bersama, dan kemudian mengambil tindakan untuk melenyapkan mereka semua. Tiba-tiba seorang makhluk surgawi tingkat tinggi dari kelompok dunia seribu taring berbicara. Atas perintah Ye Tianfei, semua pasukan dari kelompok dunia seribu taring tetap bertahan. Tidak lama kemudian, lebih banyak pasukan dari pasukan asing bergegas datang dan bergabung dengan pasukan dari kuil para dewa, klan iblis, dan klan iblis. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pasukan dari pasukan asing datang. Pada akhirnya, hampir selusin pasukan dari pasukan asing berkumpul bersama untuk membentuk pasukan yang kuat. Pada akhirnya, sebagian besar pasukan asing di 3000 dunia berkumpul bersama untuk menghadapi pasukan dari kelompok dunia 1000 taring. Dalam kekosongan yang kacau di 3000 dunia, kedua pasukan itu saling membunuh. Dari mana asalmu? Beraninya kau menyerang begitu banyak pasukan kami pada saat yang sama? Apa kau tidak takut membangkitkan kemarahan publik? Jika Anda memprovokasi semua kekuatan besar kami pada saat yang sama, bahkan jika Anda berasal dari suatu tanah terlarang yang misterius, atau kekuatan kuno yang baru saja datang ke dunia, saya khawatir Anda tidak akan mampu menahan amukan begitu banyak dari kami. Seorang master dari klan iblis berkata dengan marah. Kita semua bertindak atas perintah Master Ye. Adapun kemarahan Anda, hal itu tidak termasuk dalam pertimbangan kami. Seorang makhluk surgawi tingkat tinggi dari kelompok dunia Qianfang berkata dengan ringan. Tuan Muda Ye, Tuan Ye yang mana? Ketika para dewa dari pasukan besar mendengar ini, mereka semua menunjukkan ekspresi bingung. Karena mereka tidak dapat memikirkan Tuan Muda Ye mana di laut kekosongan kekacauan primal yang berani memprovokasi semua pasukan besar ini pada saat yang sama. Tuan Muda Ye, semua orang, coba tebak, mungkinkah Tuan Muda Ye yang dia bicarakan adalah Ye Tianfei? Tiba-tiba, seorang makhluk surgawi junior dari klan iblis tampak memikirkan sesuatu, menunjukkan ekspresi terkejut, lalu berbicara. Dua dewa setengah dewa di kota iblis meninggal karena Ye Tianfei, jadi para iblis di kota iblis sangat terkesan dengan Ye Tianfei. Ye Tianfei. Setelah mendengar kata-kata makhluk surgawi junior dari klan iblis ini, makhluk surgawi dari kekuatan besar lainnya semuanya sangat terkejut.
Anak itu Ye Tianfei memang berani memprovokasi kekuatan seperti kita, tetapi anak itu selalu menyendiri. Kapan dia mendapatkan sekelompok orang yang begitu kuat? Seseorang mengajukan pertanyaan. Saya pikir kemungkinan besar anak itu adalah Ye Tianfei. Apakah kamu sudah lupa? Di kota iblis kita, 2 dewa setengah mati karena Ye Tianfei. Meskipun anak laki-laki itu masih muda dan wilayah kekuasaannya tidak tinggi, dia sangat aneh. Tidak mengherankan jika dia memiliki banyak pengikut. Makhluk surgawi junior dari klan iblis berbicara lagi. Pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba muncul di depan pasukan dunia 1000 arah, menatap pasukan dari pasukan lawan dengan mata dingin. "Salam, Tuan Ye." Orang-orang dari dunia Qianfang berteriak serempak. Itu memang Ye Tianfei. Dia adalah Ye Tianfei. Melihat pemuda ini, wajah makhluk surgawi junior dari klan iblis berubah drastis karena apa yang baru saja dia katakan. Dia menunjuk ke arah Ye Tianfei dan berteriak kaget. "Benar sekali, saya Ye Tianfei." Ye Tianfei melangkah maju, dan langsung tiba di depan makhluk surgawi junior dari klan iblis dengan kecepatan yang mengerikan, dan berkata dengan dingin. Setelah itu, Ye Tianfei menamparnya dengan tamparan. Meskipun dia tidak menampilkan seni bela diri tingkat tinggi, energi Ye Tianfei terlalu kuat, setara dengan energi makhluk surgawi yang sempurna. Meskipun tingkat makhluk surgawi junior dari klan iblis di depannya mirip dengan Ye Tianfei, menghadapi energi abadi yang dilepaskan oleh Ye Tianfei, dia tertekan dan mengalami kesulitan bergerak, seolah-olah dia membawa gunung yang tak terhitung jumlahnya di punggungnya. Dia melihat telapak tangan Ye Tianfei datang ke arahnya, dan meskipun dia ingin menghindarinya, dia tidak dapat menghindarinya. Pada akhirnya, dia ditampar di kepala oleh Ye Tianfei, dan dengan keras, kepalanya, seperti semangka yang pecah, langsung meledak menjadi bola kabut darah. Hanya mengandalkan kalian berani datang ke 3000 dunia untuk membuat masalah. Ye Tianfei melirik orang-orang dari berbagai kekuatan di seberang dengan mata dingin dan berkata dengan dingin. "Berjuang sendirian, tak seorang pun dari kita yang bisa menandingi anak ini. Ayo kita semua bersatu dan membunuhnya." Seorang makhluk surgawi dari kuil Dewa Surgawi tiba-tiba berteriak. Begitu dia selesai berbicara, Ye Tianfei menoleh ke arahnya. Dengan teriakan makhluk surgawi dari kuil Dewa Surgawi itu tersambar petir dan terpental mundur di tempat, lalu kepalanya miring dan dia langsung mati. Ye Tianfei menggunakan pedang hati tak terlihat. Selama kurun waktu ini, salah satu badan jiwa Ye Tianfei telah berlatih di menara pemurnian pikiran, dan tingkat energi mentalnya semakin tinggi. Ye Tianfei yakin bahwa pedang hati tak terlihat yang saat ini ia perlihatkan sudah dapat menimbulkan ancaman tertentu bagi para dewa junior. Jika digunakan untuk menghadapi makhluk surgawi biasa di hadapannya, itu akan menjadi kemenangan telak. Ayolah, jangan buang-buang waktuku. Ye Tianfei menatap makhluk abadi lainnya di seberang dengan mata dingin. Di mata Ye Tianfei, makhluk abadi ini tidak lebih dari sekelompok semut. Pasukan dari 1000 dunia sekitar telah mengepung pasukan asing ini untuk mencegah mereka kabur. Ye Tianfei, apakah kau benar-benar ingin membunuh kami semua? Seorang makhluk surgawi dari sekte Sangqing menatap Ye Tianfei dengan ketakutan dan bertanya dengan marah. Bukankah kalian datang ke 3000 dunia hanya untuk berurusan denganku? Haruskah aku berbelas kasih padamu? Karena kalian ada di sini, tidak seorang pun dari kalian bisa pergi. Kalian semua akan mati. Ye Tianfei tersenyum dingin, lalu berkata dengan nada dingin. Dengan teriakan makhluk abadi dari sekte Sangqing yang sedang berbicara itu menjerit, terpental mundur, menghantam tanah di kejauhan, dan langsung mati. Selanjutnya, Ye Tianfei menatap makhluk surgawi lainnya. Saat mata Ye Tianfei jatuh pada salah satu dari mereka, makhluk surgawi itu menjerit, terbang mundur, dan langsung mati. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, lebih dari selusin makhluk surgawi junior terbunuh oleh pedang hati tak kasat mata milik Ye Tianfei. Adegan ini membuat semua orang merasa dingin di hati mereka, karena cara pembunuhan ini terlalu mengerikan, tidak terlihat dan tidak berwarna, tanpa tanda-tanda apapun, dan tidak ada cara untuk mempertahankan diri darinya. Kekuatan Tuan Muda Ye benar-benar mengerikan. Bahkan para abadi di kelompok dunia 1000 taring merasa takut. Pada saat ini,
Teriakan terus terdengar, dan badan para peri di sisi berlawanan terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus, dan ketika jatuh, mereka berubah menjadi mayat. Lari. Para makhluk abadi yang tersisa di sisi yang berlawanan benar-benar ketakutan. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa menjadi lawan Ye Tianfei. Mereka tidak tahu siapa yang memimpin dalam berteriak dan kemudian berbalik dan lari. Melihat para pemimpin para penguasa langit itu kabur, orang-orang lain dari berbagai kekuatan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka berbalik dan kabur seperti air pasang menuju keluar dari 3.000 dunia. Bunuh mereka, jangan biarkan satu pun dari mereka lolos. Ouyang Tao melambaikan tangannya dan memimpin untuk mengejar mereka. Ouyang Tao adalah makhluk surgawi yang sempurna dengan gerakan badan yang sangat cepat. Dia mengejar pasukan yang kabur dari berbagai kekuatan hanya dalam beberapa langkah dan kemudian melancarkan pembantaian. Lebih dari 100 makhluk surgawi dari kelompok dunia 1000 persegi memimpin pasukan mereka, menyerang dari semua sisi dan membunuh banyak sekali orang. Ye Tianfei berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya dan tidak melakukan gerakan apapun lagi. Ye Tianfei percaya bahwa lebih dari 100 orang abadi di bawah komandonya dapat dengan mudah membunuh musuh. Pada saat yang sama, di kehampaan di kejauhan. Laporkan, Master Tianwu, Senior Chu, kami baru saja menerima berita bahwa orang-orang misterius yang tiba-tiba muncul itu kini tengah berhadapan dengan orang-orang dari berbagai kekuatan luar. Tampaknya mereka tengah bersiap untuk bertarung. Seorang mata-mata bergegas menghampiri kedua lelaki tua itu dan melapor dengan keras. Jika Ye Tianfei ada di sini, dia akan segera mengenali bahwa kedua lelaki tua ini adalah Tuan Tianwu dan Pak Tua Chu. Mengapa kekuatan misterius yang tiba-tiba muncul itu bertarung dengan kekuatan-kekuatan eksternal itu? Apakah untuk memperebutkan wilayah? Apakah kekuatan misterius yang tiba-tiba muncul ini bermaksud untuk memonopoli 3.000 dunia kita? Selama kita, Sekte Cahaya, ada di sini, tidak ada yang bisa menduduki 3.000 dunia kita. Cepat atau lambat, kita, Sekte Cahaya, akan mengusir semua penjajah. Setelah mendengarkan laporan itu, Zen Master Tianwu berkata dengan marah. Ngomong-ngomong, apa yang dikatakan orang-orang Tuan Liu? Pak Tua Chu bertanya kepada mata-mata itu. Senior Chu, saya sudah menghubungi orang-orang Tuan Liu, dan mereka mengatakan kepada kita untuk tidak ikut campur. Mata-mata itu ragu sejenak, lalu menjawab. Apa, orang-orang Tuan Liu ingin kita mengabaikannya? Apa yang terjadi? Pak Tua Chu dan Guru Zen Tianwu sama-sama tercengang saat mendengar ini. Saya juga tidak tahu. Orang-orang Tuan Liu memang menjawab saya seperti ini. Kata mata-mata itu. Mata-mata ini adalah orang kepercayaan Pak Tua Chu dan Guru Zen Tianwu, dan secara khusus bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi dan menghubungi berbagai pihak. Apakah karena musuh terlalu kuat sehingga orang-orang Tuan Liu ingin kita mengabaikannya? Pak Tua Chu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berbicara. Kami tidak mengesampingkan kemungkinan ini. Mungkin saja orang-orang Tuan Liu menganggap Sekte Cahaya kami terlalu lemah, jadi mereka meminta kami untuk tidak ikut campur. Namun, tujuan awal Sekte Cahaya kami adalah untuk melindungi 3.000 dunia, jadi mustahil bagi kami untuk tidak ikut campur. Master Zen Tianwu melanjutkan. Ya, meskipun orang-orang Tuan Liu memiliki niat baik, bagaimana mungkin kita sebagai fraksi Guangming mengabaikannya? Pak Tua Chu mengangguk dan berbicara. Mari kita cari tahu dulu siapa saja kekuatan misterius yang tiba-tiba muncul itu, apa kekuatan mereka secara keseluruhan, dan apakah mereka berniat menduduki 3.000 dunia kita. Setelah mengetahui situasi ini, kita akan memutuskan tindakan selanjutnya. Pak Tua Chu melanjutkan. Sebagai salah satu dari dua pemimpin fraksi cahaya, Pak Tua Chu selalu bertindak hati-hati dan sangat cerdas. Baiklah, mari kita lakukan seperti yang kau katakan. Sampaikan perintahnya, kumpulkan pasukan dan buat persiapan terlebih dahulu, lalu ambil tindakan lebih lanjut setelah kita memiliki pemahaman yang jelas tentang situasinya. Zen Master Tianwu mengangguk dan berkata kepada seorang diaken dari faksi Guangming di sebelahnya. Mari kita pergi diam-diam dan melihat-lihat dulu. Kata Master Zen Tianwu kepada Pak Tua Chu. Baiklah, kalau begitu, kami berdua akan pergi ke depan dan melihat situasinya. Pak Tua Chu mengangguk setuju.
Lalu Pak Tuacu dan Guru Zhen Tianwu diam-diam menggunakan keterampilan mereka bersama-sama dan bergegas menuju kehampaan tempat pertempuran terjadi di kejauhan. Pada saat ini, di bawah pengejaran tentara dunia Qianfang, pasukan asing tersebut telah dikalahkan dan menderita banyak korban. Ye Tianfei mengamati medan perang. Jika dia menemukan beberapa musuh abadi yang sangat kuat, dia akan segera menggunakan pedang jantung tak terlihatnya untuk membunuh mereka. Dengan tingkat energi mental Ye Tianfei saat ini, pedang hati tak kasat mata yang dilepaskannya benar-benar dapat menghancurkan makhluk di tingkat surgawi. Pada saat yang sama, di antara 3.000 dunia, sekelompok besar orang tiba-tiba keluar dari dunia gelap. Yang memimpin mereka adalah seorang wanita cantik yang memancarkan energi dingin. Dia adalah Lu Dandan. Lu Dandan adalah penguasa dunia gelap. Belum lama ini, dia menerima laporan yang mengatakan bahwa sekelompok orang dengan identitas misterius tiba-tiba muncul dari kekosongan yang kacau di 3.000 dunia, dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan orang-orang dari berbagai kekuatan asing. Setelah berpikir sejenak, Lu Dandan memutuskan untuk memimpin anak buahnya keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Karena 3.000 dunia sekarang terlalu kacau, pertempuran yang terjadi dapat mengubah struktur kekuatan 3.000 dunia kapan saja, jadi dia pikir yang terbaik adalah mengambil inisiatif dalam situasi kacau seperti itu. Setelah Lu Dandan memimpin anak buahnya keluar dari dunia gelap, dia segera menghubungi Pak Tuacu. Kemudian Lu Dandan, Pak Tuacu, dan Guru Zhen Tianwu bergegas menuju kehampaan tempat pertempuran sedang berlangsung di kejauhan. Beberapa saat kemudian, Lu Dandan, Pak Tuacu dan Guru Zhen Tianwu tiba di tempat pertempuran. Bagaimana mungkin? Lu Dandan, Pak Tuacu, dan Guru Zhen Tianwu tercengang saat melihat pasukan dari berbagai pasukan asing diburu dan menderita banyak korban. Mereka hanya bisa berdiri di sana, sedikit tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka bertiga juga melihat para master abadi dari pasukan asing itu terbunuh di tempat. Apakah mereka orang-orang misterius yang tiba-tiba muncul? Kekuatan mereka secara keseluruhan terlalu mengerikan. Melihat para dewa satu demi satu di medan perang, Lu Dandan, Pak Tuacu, dan Guru Zhen Tianwu semuanya sangat terkejut, karena pasukan asing sebelumnya hanya memiliki 5 atau 6 dewa paling banyak, dan semuanya adalah dewa junior. Namun, kelompok orang misterius yang tiba-tiba muncul ini sebenarnya memiliki lebih dari 100 makhluk surgawi. Kekuatan keseluruhan seperti itu terlalu mengerikan. Jika orang-orang ini ingin menduduki 3.000 dunia, kita tidak punya cara untuk melawan. Bahkan jika kita menambahkan orang-orang Tuan Liu, kita mungkin tidak dapat menghadapi mereka. Pak Tuacu tiba-tiba merasa sedikit putus asa. Lu Dandan dan Master Zhen Tianwu juga merasa sedikit getir di hati mereka, karena kekuatan lawan terlalu kuat, sampai-sampai mereka tidak punya cara untuk melawan. Pada saat ini, tiba-tiba belasan orang datang ke sisi Pak Tuacu dan kedua temannya. Saudara Zhou, kamu juga ada di sini. Orang Tuacu melihat dan mendapati bahwa mereka adalah orang-orang Tuan Liu, termasuk petani itu. Ya, mari kita datang juga untuk melihat keseruannya. Bagaimana mungkin kita melewatkan pemandangan yang begitu indah? Kata petani itu sambil tersenyum, terlihat sangat santai. Orang lain di sekitar petani itu juga memiliki ekspresi santai. Saudara Zhou, orang-orang misterius yang tiba-tiba muncul ini terlalu kuat. Kita mungkin harus menghadapi sekelompok musuh yang sangat menakutkan selanjutnya. Pak Tuacu tidak dapat menahan perasaan sedikit aneh ketika dia melihat ekspresi santai para petani dan yang lainnya, dan berbicara. Nama keluarga petani itu adalah Zhou. Awalnya, Pak Tuacu memanggilnya senior karena di dunia prajurit, yang kuat dihormati, dan petani ini lebih kuat dari Pak Tuacu. Meskipun di permukaan dia hanya seorang dewa emas, dia mampu bertarung langsung melawan para master dewa surgawi. Kemudian, petani itu bersikeras menyapa Pak Tuacu dan Guru Zhen Tianwu sebagai orang yang setara. Musuh akan segera dibasmi. Apa yang perlu ditakutkan? Petani itu tertegun sejenak, lalu berbicara. Pasukan dari pasukan asing itu memang menderita banyak korban. Namun, Saudara Zhou, lihatlah. Kelompok pasukan misterius yang tiba-tiba muncul ini sebenarnya memiliki lebih dari 100 makhluk surgawi. Terlalu menakutkan. Sulit bagi kita untuk menghadapinya. Pak Tuacu menunjuk ke arah pasukan pembunuh dari kelompok dunia 1000 persegi dan berkata kepada petani itu. Hahaha,
Jadi kamu berbicara tentang mereka. Kakak Chu, jangan khawatir, mereka adalah teman, bukan musuh. Petani itu akhirnya bereaksi dan menjawab sambil tertawa lebar. Teman, bukan musuh. Pak Tua Chu, Master Zhen Tianwu, dan Lu Dan semuanya tercengang saat mendengar ini. Hal ini terutama karena kekuatan Ye Tianfei saat ini terlalu kuat, dan energi yang dipancarkannya terus menyelimuti badan jiwanya sendiri. Energi jiwa Pak Tua Chu, Master Tianwu, dan Lu Dan tidak cukup kuat, sehingga mereka tidak dapat menembus aura energi di sekitar badan Ye Tianfei untuk merasakan Ye Tianfei. Jadi meskipun mereka telah tiba di tepi medan perang, mereka belum menemukan Ye Tianfei berdiri di kehampaan di kejauhan, dan mereka tidak tahu bahwa orang-orang dari kelompok dunia 1000 persegi di depan mereka sebenarnya adalah bawahan Ye Tianfei. Sepertinya Tuan Muda Ye belum menjelaskan situasinya kepadamu. Bagaimanapun, kamu tidak perlu khawatir. Mulai sekarang, 3000 dunia akan memasuki masa perkembangan yang damai. Semua kekuatan asing ini akan disingkirkan. Kata petani itu sambil tersenyum. Tuan Ye, senior, apakah maksud Anda orang-orang misterius yang tiba-tiba muncul di hadapan kita ini ada hubungannya dengan Ye Tianfei? Setelah mendengar perkataan petani itu, Lu Dan bereaksi cepat. Karena bawahan Tuan Liu seperti Nongfu sering menyebut Ye Tianfei, dan setiap kali mereka menyebut Ye Tianfei, mereka memanggilnya Tuan Muda Ye. Tidak buruk. Petani itu mengangguk. Apa? Orang-orang misterius yang tiba-tiba muncul di hadapan kita ini sebenarnya ada hubungannya dengan Ye Tianfei. Kapan dia mengenal begitu banyak guru surgawi yang kuat? Ada lebih dari 100 guru surgawi, dan lebih dari 1000 dewa emas. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lu Dan petani itu, Pak Tua Chu terkejut dan senang, dan sedikit tidak percaya. Silakan tunggu sebentar. Saya perkirakan Tuan Ye akan segera datang menemui Anda. Anda bisa bertanya sendiri padanya. Kata petani itu sambil tersenyum. Para senior yang terhormat, kalian semua ada di sini. Pada saat ini, sebuah sosok perlahan berjalan mendekat dari kejauhan. Ye Tianfei, itu kamu. Kapan kamu kembali? Teriak Lu Dan begitu melihatnya. Aku juga baru saja kembali belum lama ini. Ye Tianfei menjawab sambil tersenyum. Ye Tianfei, apakah orang-orang misterius yang tiba-tiba muncul itu benar-benar ada hubungannya denganmu? Tanya Pak Tua Chu dengan tidak sabar. Ya, mereka semua mengikutiku dan merupakan orang-orang kita sendiri. Ye Tianfei mengangguk. Ada lebih dari 100 dewa surgawi dan lebih dari 1000 dewa emas, semuanya mengikutimu. Master Zhen Tianwu sedikit terkejut. Bukankah ini agak berlebihan? Ye Tianfei, di mana kamu bisa menemukan begitu banyak dewa surgawi dan dewa emas jika kamu hanya keluar sebentar? Pak Tua Chu tidak dapat mempercayainya. Karena lebih dari 100 dewa surgawi dan lebih dari 1000 dewa emas benar-benar terlalu dibesar-besarkan untuk makhluk di 3000 dunia. Mereka awalnya tergabung dalam kelompok yang disebut kelompok dunia 1000 taring yang cukup jauh dari 3000 dunia kita. Ketika pasukan kota iblis menyerbu kelompok dunia 1000 taring, kebetulan aku pergi ke sana dan menyelamatkan mereka. Lalu mereka mengikutiku. Ye Tianfei memberikan penjelasan singkat. Tuan Ye, apakah Anda mengatakan bahwa Anda telah mengalahkan pasukan kota iblis dan menyelamatkan orang-orang dari dunia 1000 persegi? Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, bahkan petani dan penduduk desa lainnya pun terkejut. Bukankah ini berarti kekuatan Ye Tianfei lebih kuat dari kekuatan gabungan lebih dari 100 dewa surgawi dan hampir 1000 hingga 2000 dewa emas di depannya? Itu benar. Ye Tianfei mengangguk. Hahaha, kamu memang pantas menjadi talenta muda yang dipilih oleh Tuan Liu. Tuan Ye, kamu tidak mengecewakan Tuan Liu. Setelah terkejut, petani itu tidak dapat menahan tawanya. Penduduk desa lainnya juga memujinya. Orang ini sangat hebat. Dia telah meninggalkanku jauh di belakang. Tidak, aku tidak bisa tinggal di tempat terpencil dan terbelakang seperti 3000 dunia lagi. Aku harus memanfaatkan waktu untuk keluar dan menjelajahi dunia, dan mencari pengalaman dan pertumbuhan. Lu Dan menatap Ye Tianfei dengan matanya yang indah. Meskipun dia iri, dia diam-diam memutuskan untuk keluar dan menjelajahi dunia. Ye Tianfei, sungguh sebuah berkah bagi 3000 dunia kita bahwa kamu memiliki kekuatan seperti itu sekarang. Pak Tua Chu dan Master Zhen Tianwu juga sangat gembira. Laporkan kepada Tuan Ye.
Semua pasukan dari pasukan asing telah dilenyapkan. Sekitar setengah dari mereka dibunuh oleh kami, dan setengah lainnya kabur. Pada saat ini, Tuan Kong, Ouyang Tao, dan lebih dari selusin dewa abadi lainnya dari kelompok dunia 1000 Fang mendatangi Ye Tianfei dan dengan hormat melapor kepadanya. Pak Tua Chu, Master Zhen Tianwu, Lu Dandan, petani, dan penduduk desa semuanya diam-diam takjub saat melihat makhluk surgawi yang sempurna ini berdiri penuh hormat di hadapan Ye Tianfei. Ngomong-ngomong, Tuan Ye, ada satu tempat di antara 3000 dunia yang belum kita serang, yaitu dunia bawah. Karena pintu masuk dan keluar dunia bawah telah diblokir oleh formasi hantu yang besar. Orang-orang kita sudah berjaga di luar, tetapi mereka tidak berani menyerang karena kekuatan formasi hantu itu tampaknya cukup kuat. Old Kong menambahkan, apakah ada hal seperti itu? Ye Tianfei sedikit mengernyit. Tuan Ye, sejauh pengetahuan saya, sekelompok orang dari dunia bawah memasuki dunia bawah beberapa waktu lalu menduduki dunia bawah, dan mendirikan formasi hantu besar di pintu masuk dan keluar dunia bawah. Petani itu berkata kepada Ye Tianfei, biar aku yang urus dunia bawah sendiri. Ye Tianfei berpikir sejenak lalu berkata kepada Tuan Kong, pertama-tama, atur orang untuk menjaga ketat pintu masuk dan keluar dari 3000 dunia besar dan kecil, dan kirim orang untuk mengumumkan ke dunia luar bahwa mulai sekarang, tidak ada orang luar yang diizinkan memasuki 3000 dunia besar dan kecil tanpa izin. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata perlahan, tenanglah, Tuan Ye, kami tahu apa yang harus dilakukan. Kong Tua, Ouyang Tao, dan para dewa sempurna lainnya menjawab bersamaan, lalu berbalik dan pergi untuk melaksanakan perintah Ye Tianfei. Dua senior, aku akan merepotkan kalian, orang-orang dari fraksi cahaya, untuk membereskan 3000 dunia. Ye Tianfei menatap Pak Tua Chu dan Guru Zhen Tianwu dan berkata, baiklah, serahkan saja pada kami berdua. 3000 dunia telah berada dalam kekacauan untuk waktu yang lama, sudah waktunya untuk membereskannya. Pak Tua Chu mengangguk sebagai jawaban. Aku akan pergi ke dunia bawah sekarang. Ye Tianfei berbalik dan berjalan menuju dunia bawah. Sebelumnya, Ye Tianfei telah memasuki dunia bawah dan membantu putra suci ketujuh dari klan monyet terbang Yin. Dia mendukung putra suci ketujuh untuk menjadi penguasa dunia bawah dan mengendalikan seluruh dunia bawah. Sekarang karena dunia bawah telah dihuni oleh orang-orang dari dunia bawah, itu berarti putra suci ketujuh kemungkinan besar telah mengalami kecelakaan. Tuan Ye, mari kita pergi bersama Anda untuk melihat-lihat. Petani dan penduduk desa lainnya mengikuti Ye Tianfei. Baiklah, para senior, silakan datang dan bantu saya. Saya akan senang jika kalian mau membantu saya, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Jangan mengucapkan kata-kata yang sopan seperti itu. Kami semua tahu keterbatasan kami sendiri. Kami tidak memenuhi syarat untuk membantu Anda sekarang. Kami hanya ikut bersenang-senang, kata petani itu sambil tersenyum. Senior, Anda terlalu rendah hati. Saya dapat melihat bahwa alam dan kekuatan Anda saat ini bukanlah alam dan kekuatan Anda yang sebenarnya. Ini, karena Anda semua terluka. Setelah luka-luka Anda sembuh, Anda setidaknya akan memiliki kekuatan seorang dewa surgawi. Dan senior, Anda seharusnya menjadi seorang dewa surgawi yang sempurna pada tingkat 99 kembali ke dewa sejati. Ye Tianfei melirik petani dan penduduk desa lainnya dan berbicara. Tuan Ye, kemampuan persepsi Anda sungguh luar biasa. Ya, kami semua menderita luka serius dalam pertempuran besar tahun itu, jadi wilayah kami telah jatuh dan kekuatan kami jauh lebih sedikit daripada saat itu. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, petani dan penduduk desa lainnya sedikit terkejut, karena mereka menyembunyikan luka mereka dengan baik, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Ye Tianfei masih bisa melihat mereka. Tuan Liu dan para pengikutnya pasti pernah mengalami sesuatu di masa lalu, itulah sebabnya mereka datang ke 3000 dunia dan hidup menyendiri di alam Tianpo. Ye Tianfei berpikir dalam hati, tetapi Ye Tianfei tidak bertanya lebih jauh. Bagaimanapun, ini adalah rahasia orang lain. Kecuali mereka berinisiatif untuk membicarakannya, akan sangat tidak sopan jika orang luar menanyakannya. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei dan beberapa petani tiba di pintu masuk dunia bawah.
Di antara 3.000 dunia, besar dan kecil, dunia bawah dianggap sebagai dunia yang relatif besar, dan dipenuhi dengan sejumlah besar energi hantu dan hukum hantu. Itu adalah dunia yang sangat istimewa. Memang, formasi hantu berskala besar yang sangat canggih telah didirikan di sini. Ye Tianfei melihat pintu masuk dan keluar dunia bawah di depannya, merasakannya sejenak, dan berkata dengan suara yang dalam. Tuan Huang, apa pendapatmu? Ye Tianfei bertanya pada Huang Sang. Huang Sang adalah seorang kultivator hantu. Hukum energi dan seni bela diri yang dipraktikkannya sebenarnya sangat mirip dengan seni bela diri yang diwarisi dari dunia bawah. Bahkan ada legenda yang menyebutkan bahwa seni kultivasi hantu sebenarnya merupakan turunan dari tradisi bela diri dunia bawah. Formasi hantu besar ini memang sangat canggih, tetapi level formasi Anda sangat tinggi sehingga Anda tidak perlu takut. Mari kita bekerja sama untuk menghancurkannya. Huang Sang muncul di samping Ye Tianfei, merasakannya, lalu berbicara. Huang Sang menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan di menara hantu untuk berlatih. Karena hukum waktu khusus menara hantu, ia memiliki banyak waktu, dan setiap kali Ye Tianfei membunuh beberapa master, Huang Sang akan keluar untuk menyerap energi jiwa lawan. Oleh karena itu, kekuatan Huang Sang telah meningkat dengan sangat cepat, dan sekarang ia mungkin mendekati kekuatan seorang dewa setengah junior. Baiklah, Tuan Huang, kita berdua akan bekerja sama untuk menghancurkan formasi hantu ini. Ye Tianfei mengangguk. Meskipun Ye Tianfei ahli dalam formasi, dia hanya memiliki sedikit kontak dengan formasi hantu sebelumnya. Yang disebut formasi hantu adalah formasi yang disusun dengan energi hantu dan hukum hantu, tetapi Ye Tianfei percaya bahwa prinsip-prinsip semua formasi di dunia pada dasarnya sama. Pada waktu berikutnya, Ye Tianfei berdiri di depan pintu masuk dan keluar dunia bawah, menggunakan pengetahuannya tentang formasi untuk mempelajari formasi hantu di depan. Huang Sang berdiri di samping Ye Tianfei, dan setiap kali Ye Tianfei memiliki pertanyaan tentang energi hantu dan hukum hantu, dia akan bertanya kepadanya. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei, ternyata kamu sudah kembali. Dunia bawah sudah menjadi bagian dari dunia bawah kita sejak zaman dahulu. Pergilah. 5 makhluk surgawi berjalan keluar dari dunia bawah, masing-masing memancarkan energi hantu yang menakutkan. Salah satu dari mereka berkata dengan suara dingin. Ini adalah salah satu dari 3.000 dunia, besar dan kecil. Ini tidak ada hubungannya dengan dunia bawah agungmu. Kapan ini menjadi wilayah dunia bawah agungmu? Keluar dari sini sekarang juga, atau jangan salahkan aku kalau bersikap kasar. Ye Tianfei berkata dengan enteng. Ye Tianfei telah membunuh orang-orang dari dunia bawah besar dan telah menjalin dendam dengan dunia bawah besar, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua dunia bawah di dunia ini adalah milik dunia bawah besar kita, tidak peduli di kelompok dunia mana mereka berada. Ini adalah akal sehat. 5 makhluk surgawi dari dunia bawah semuanya sangat marah setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, dan salah satu dari mereka segera berkata, "Jangan katakan omong kosong apapun padaku, keluar sekarang, kalau tidak kalian semua akan mati." Suara Ye Tianfei sangat dingin dan penuh dengan niat membunuh. Ye Tianfei, kamu terlalu sombong. Tidak akan ada gunanya bagimu untuk memprovokasi kami di dunia bawah. 5 makhluk surgawi di dunia bawah menjadi semakin marah setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Hahaha. Kalian yang disebut kekuatan besar, aku telah memprovokasi setidaknya 5 atau 6 dari mereka, bahkan jika tidak ada 10 dari mereka. Tidak ada gunanya bagimu untuk memberitahuku hal-hal ini. Sekarang hanya ada 2 pilihan di hadapanmu. Yang pertama adalah keluar dari 3.000 dunia, dan yang kedua adalah menunggu kematian. Ye Tianfei tertawa dan berkata, sombong. Mencari kematian. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei, kelima makhluk surgawi di dunia bawah semuanya marah. Mari kita bekerja sama untuk membunuh bocah sombong ini. Salah satu makhluk surgawi tidak dapat menahannya dan ingin bergegas menyerang Ye Tianfei. Anak bernama Ye ini memiliki kekuatan yang aneh. Sebaiknya kita berhati-hati. Seorang abadi lain dari dunia bawah tampak sangat berhati-hati dan berbisik kepada keempat lainnya. Apa yang kalian takutkan? Kami berlima adalah makhluk abadi yang sempurna. Apakah menurutmu kami harus takut pada pria yang lebih muda? Makhluk surgawi lainnya angkat bicara. Tunggu,
Legenda mengatakan bahwa dua dewa di kota iblis meninggal karena anak ini. Sebaiknya kita berhati-hati. Bagaimana kalau begini, mari kita kembali dan meminta senjata ajaib yang diberikan oleh Raja Neraka di Aula ke-8, lalu keluar untuk menghadapi anak ini. Salah satu makhluk surgawi dunia bawah yang paling berhati-hati angkat bicara. Baiklah, mari kita kembali dan meminta senjata ajaib yang diberikan kepada kita oleh Raja Neraka ke-8. Akhirnya, kelima makhluk surgawi dari dunia bawah mencapai konsensus, berbalik dan pergi, menghilang di pintu masuk dunia bawah. Karena kelima makhluk surgawi selalu berada dalam jangkauan perlindungan formasi hantu, Ye Tianfei tidak menyerang mereka. Formasi hantu ini memang formasi berskala besar yang sangat canggih. Huang Sang menghela nafas. Tentu saja, formasi yang mengharuskan kamu dan aku bekerja sama untuk menghancurkannya bukanlah hal yang sederhana. Ye Tianfei mengangguk. Tapi aku sudah mendapatkan beberapa pengalaman dan akan segera bisa memasuki dunia bawah. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Sekitar setengah jam kemudian, Ye Tianfei tiba-tiba mensibir. Baiklah, kita bisa masuk sekarang. Ye Tianfei memimpin dan berjalan menuju pintu masuk dunia bawah. Guru, Anda sangat hebat. Anda menemukan cara untuk menghancurkan formasi itu dengan sangat cepat. Saya tidak berencana untuk menghancurkannya, tetapi saya sudah memahami prinsipnya dan dapat masuk dan keluar dengan bebas. Mari kita tinggalkan formasi hantu ini di sini mulai sekarang. Setelah membunuh semua orang di dunia bawah, itu akan menjadi wilayah kita lagi. Tidak ada salahnya memiliki satu formasi lagi di sini, kata Ye Tianfei. Segera Ye Tianfei berjalan ke pintu masuk dunia bawah, melambaikan tangannya, dan melemparkan segenggam bendera formasi. Energi dahsyat dari formasi itu segera mulai mendidih, dan kemudian semua orang terkejut melihat bahwa sebuah celah telah terbuka di formasi hantu di pintu masuk dan keluar dunia bawah, dan Ye Tianfei berjalan masuk melalui celah itu. Aku tidak menyangka bahwa keterampilan formasi Tuan Ye begitu tinggi sehingga dia menghancurkan formasi hantu ini hanya dalam waktu singkat. Petani itu sedikit terkejut. Petani dan beberapa penduduk desa lainnya mengikuti Ye Tianfei ke dunia bawah. Saat berikutnya, Ye Tianfei, petani dan beberapa penduduk desa muncul di dunia bawah. Melihat sekeliling, ada kabut hantu yang bergulung-gulung di mana-mana, dan samar-samar ada banyak hantu dan roh jahat yang meratap. Oh tidak, musuh telah menerobos masuk. Segera laporkan kepada 5 tuan. Sekelompok orang dari dunia bawah yang sedang berpatroli merasa ngeri saat melihat Ye Tianfei dan yang lainnya menerobos masuk. Tatapan mata Ye Tianfei berubah dingin dan dia menggunakan kunci pikiran. Semua orang dari dunia bawah langsung jatuh ke tanah, lalu badan mereka meledak, hancur berkeping-keping, dan berhamburan tertiup angin. Selama periode ini, 3.000 dunia, besar dan kecil, dilemparkan ke dalam kekacauan oleh orang-orang dari pasukan asing ini. Ye Tianfei tidak memiliki perasaan yang baik terhadap orang-orang dari pasukan besar ini dan membunuh mereka begitu dia bertemu dengan mereka. Kelima orang itu ada di sana. Ye Tianfei melihat ke satu arah dan merasakan bahwa 5 makhluk surgawi dari dunia bawah ada di arah itu. Kemudian Ye Tianfei melepaskan energi jiwanya lagi untuk mencari keberadaan 7 putra suci. Ye Tianfei, petani, dan beberapa penduduk desa berjalan di dunia bawah. Setiap kali melihat orang-orang dari dunia bawah, Ye Tianfei akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Orang-orang dari dunia bawah dengan kekuatan rata-rata tampak sangat lemah bagi Ye Tianfei. Ye Tianfei hanya akan menamparkan atau meninju, atau menggunakan pedang jantung tak kasat mata dan kunci jantungnya untuk dengan mudah membunuh semua orang dari dunia bawah yang ditemuinya. Jika Anda berhadapan dengan banyak orang, Anda dapat menggunakan kekuatan fisik untuk menamparkan mereka. Telapak tangan Anda akan terus melebar, dan Anda dapat membunuh banyak orang dengan satu tamparan. Dia tak terkalahkan dan dapat membunuh dewa dan Buddha. Petani dan beberapa penduduk desa mengikuti Ye Tianfei. Ketika mereka melihat Ye Tianfei dengan mudah membunuh sekelompok orang dari dunia bawah, mereka tidak dapat menahan rasa kagum dalam hati mereka. Akhirnya aku mengerti mengapa Tuan Liu begitu optimis padanya. Dia sangat berbakat di usia yang masih muda. Ketika dia benar-benar tumbuh dewasa di masa depan, dia pasti akan menjadi tokoh utama di laut kekosongan kekacauan. Seorang penduduk desa berbisik kepada yang lain dan berseru kagum. Hahaha.
Tuan Liu memang lebih pandai menilai orang daripada kita. Saat Tuan Liu mengizinkan Tuan Muda Ye memasuki desa pegunungan kita, aku sudah tahu bahwa anak ini pasti luar biasa. Petani itu tidak dapat menahan tawa. Tentu saja, komunikasi antara petani dan penduduk desa itu semuanya melalui transmisi suara, yang tidak diketahui Ye Tianfei. Putra suci ketujuh tidak ada di dunia bawah. Dia mungkin telah terbunuh, atau dia mungkin dipenjara di dunia bawah. Setelah berjalan di dunia bawah selama beberapa saat, Ye Tianfei tidak merasakan napas putra suci ketujuh, dan berpikir diam-diam di dalam hatinya. Jangan khawatir tentang hal lain, mari kita temukan 7 putra suci terlebih dahulu. Ye Tianfei memikirkannya dan tidak segera mengganggu 5 makhluk surgawi di dunia bawah. Sebaliknya, dia berbalik dan berjalan menuju dunia bawah. Dunia bawah juga merupakan dunia, yang berhubungan erat dengan dunia bawah, yang setara dengan dunia kecil di dunia bawah. Tetapi itu adalah dunia kecil dengan skala yang sangat besar. Segera Ye Tianfei tiba di pintu masuk dan keluar dunia bawah. Ada sejumlah besar orang dari dunia bawah yang menjaga pintu masuk dan keluar dunia bawah. Ini adalah tempat penting di dunia bawah besar. Siapapun yang datang ke sini tanpa izin. Orang-orang dari dunia bawah besar sedikit terkejut melihat kedatangan Ye Tianfei. Seorang dewa emas yang sempurna melangkah maju dan berbicara kepada Ye Tianfei dengan nada tegas. Namun, tatapan yang diberikannya pada Ye Tianfei penuh dengan ketakutan. Di balik keabadian emas yang sempurna ini, ada puluhan keabadian emas dari dunia bawah, masing-masing dari mereka siap bertempur. Baru saja, Ye Tianfei membunuh banyak orang dari dunia bawah. Berita itu sudah menyebar. Semua orang dari dunia bawah tahu bahwa dewa pembunuh yang sangat mengerikan telah masuk dari luar. Sebelum sang dewa emas sempurna bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Tianfei telah melepaskan pedang jantung tak kasat mata miliknya untuk menyerang. Jangan hancurkan badan jiwanya. Aku sedang dalam tahap kritis menerobos alam dan butuh banyak energi badan jiwa untuk mengisinya kembali. Huang Sang segera berkata kepada Ye Tianfei. Baiklah. Aku akan meninggalkan jasad jiwanya utuh padamu. Jawab Ye Tianfei. Pada saat ini, dewa emas sempurna di dunia bawah menjerit dan terbang mundur. Badan jiwanya telah terluka, dan badannya telah tercabik-cabik oleh pedang hati yang tak terlihat. Sekarang kau milikku. Terdengar tawa hantu, dan badan hantu hitam berkilau milik Huang Sang muncul di sampingnya, melepaskan kabut hantu tebal, membungkus makhluk abadi emas sempurna dari dunia bawah ini, lalu menarik jiwanya keluar dari badannya yang hancur dan melahapnya secara langsung. Kamu adalah seorang kultivator hantu. Para dewa emas lainnya dari dunia bawah di dekatnya semuanya merasa ngeri, karena mereka semua memahami bahwa badan jiwa adalah sumber daya kultivasi yang sangat berharga bagi para kultivator hantu. Jika sudah menjadi sasaran pembudidaya hantu, jiwanya akan dilahap. Kemudian Ye Tianfei menggunakan pedang hati tak terlihat untuk menyerang dewa emas lainnya di dunia bawah. Jeritan terus terdengar, dan satu demi satu dewa emas terluka parah, lalu jiwa mereka dilahap oleh Huang Sang. Ayo kita laporkan pada 5 tuan. Orang-orang dari dunia bawah lainnya begitu takut sehingga mereka berbalik dan kabur. Semua orang harus mati. Ye Tianfei menunjukkan kekuatannya yang besar, meraung, lalu menepuk tangannya. Telapak tangannya terus mengembang, seperti awan gelap, menutupi langit dan bumi. Dengan suara keras, semua orang dunia bawah yang menjaga pintu masuk dan keluar dunia bawah dihancurkan berkeping-keping oleh telapak tangan Ye Tianfei, lalu berhamburan tertiup angin dan menghilang. Kekuatan fisik Ye Tianfei saat ini cukup untuk melawan para penguasa setengah dewa secara langsung, tetapi menggunakannya untuk berhadapan dengan orang-orang dunia bawah yang lemah adalah berlebihan. Setelah membunuh semua pria dunia bawah yang menjaga dunia bawah, Ye Tianfei menemukan bahwa pintu masuk dan keluar dunia bawah juga disegel oleh formasi hantu. Namun, level formasi hantu ini jauh lebih rendah. Hanya dalam beberapa saat, Ye Tianfei berhasil menembus formasi hantu dan berjalan ke dunia bawah. Pada saat yang sama di kedalaman dunia bawah, sejumlah besar energi hantu membubung ke langit. Akhirnya kita berhasil mengaktifkan senjata ajaib Raja Neraka ke-8. Raja Neraka ke-8 adalah dewa setengah dewa yang sempurna. Senjata ajaibnya pasti sangat kuat, cukup untuk menghadapi anak bernama yaitu. Kelima makhluk surgawi di dunia bawah mengelilingi patung bayi berwarna hitam seukuran kepalan tangan.
Patung bayi ini dikelilingi aura hantu yang kuat, dengan wajah mengerikan dan sepasang mata merah, yang terlihat sangat aneh. Pada saat ini, patung bayi hitam itu tampak hidup, dan sepasang bola matanya yang merah menyala berputar-putar. Tolong minta Raja Neraka Istana ke-8 untuk membunuh anak bernama yaitu. 5 makhluk surgawi dari dunia bawah membungkuk hormat bersama-sama ke arah patung bayi hitam itu. Pimpin jalan. Sebuah suara tua terdengar dari patung bayi berkulit hitam. 5 makhluk surgawi dari dunia bawah bergegas memimpin jalan. Mereka baru saja menerima berita bahwa Ye Tianfei telah memasuki dunia bawah. Dia pasti ingin menyelamatkan putra suci ke-7 dari monyet terbang Yin. Karena dialah yang mendukung putra suci ke-7 secara pribadi saat itu. Salah satu makhluk abadi berkata dengan marah. Dengan Raja Neraka ke-8 yang mengambil tindakan, dia pasti akan mampu membunuh anak bernama yaitu. Dia tidak akan hidup lama, kata makhluk surgawi lainnya sambil mensibir. Ternyata patung bayi hitam itu berisi inkarnasi Raja Neraka dari 8 istana dunia bawah. Tak lama kemudian, 5 makhluk surgawi dari dunia bawah membawa patung bayi hitam pekat itu ke dunia bawah. Pada saat ini, Ye Tianfei telah tiba di ruang bawah tanah di dunia bawah dan berdiri di depan panggung penjara hitam. Platform penjara ini disegel oleh banyak larangan hantu. Ada pilar hitam di atasnya dengan monyet yin terbang yang diikat padanya. Itu adalah putra suci ke-7. Guru, aku tahu suatu hari nanti kau akan kembali untuk menyelamatkanku. Tepat sebelum Ye Tianfei tiba di peron penjara, orang suci ke-7 yang diikat di pilar hitam membuka matanya, wajahnya penuh keterkejutan, dan berbicara dengan suara yang sangat lemah. Ya, aku pasti akan kembali untuk menyelamatkanmu. Ye Tianfei mendarat di depan putra suci ke-7 dan mengangguk sebagai jawaban. Meskipun putra suci ke-7 ini awalnya ditundukkan oleh Ye Tianfei menggunakan teknik rahasia kekuatan jiwa dan menjadi budak, Ye Tianfei kemudian mendukungnya untuk menjadi penguasa dunia bawah. Sejak saat itu, minatnya, masa depannya, dan bahkan hidupnya sangat erat kaitannya dengan Ye Tianfei. Jadi, meskipun Ye Tianfei tidak menggunakan teknik rahasia kekuatan jiwa untuk mengendalikannya sekarang, dia pasti akan menjadi bawahan setia Ye Tianfei. Karena begitu dia kehilangan perlindungan Ye Tianfei, dia pasti akan mati saat mengejar dunia bawah. Jangan khawatir, sekarang aku sudah kembali, kau baik-baik saja. Ye Tianfei berkata dengan ringan, dan dengan lambaian tangannya, dia menebas cahaya pedang tebal, yang jatuh pada rantai besi hitam tebal di badan 7 orang suci. Dang dang dang. Yang mengejutkan Ye Tianfei adalah dia benar-benar perlu mengayunkan pedangnya 5 atau 6 kali sebelum dia dapat memotiong semua rantai hitam di 7 orang suci. Tuan, rantai ini adalah senjata ajaib dari dunia bawah. Rantai ini khusus digunakan untuk mengikat badan dan jiwa makhluk hidup. Rantai ini sangat keras. Putra suci ke-7 melepaskan diri dan melihat Ye Tianfei sedang melihat rantai hitam yang putus, lalu berkata dengan tergesa-gesa. Begitulah adanya. Ye Tianfei mengangguk. Bagaimana keadaanmu sekarang? Ye Tianfei merasakan putra suci ke-7 dan mendapati bahwa dia sangat lemah dan tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Guru, esensiku hampir terkuras. Jika orang-orang di dunia bawah itu tidak ingin menggunakan aku untuk berurusan denganmu, Guru, mereka pasti sudah membunuhku sejak lama. Kata orang suci ke-7. Baiklah, jangan khawatir, aku bisa menyembuhkan lukamu. Kata Ye Tianfei. Terima kasih, Tuan. Ngomong-ngomong, Tuan, klan monyet terbang Yin kami menderita banyak korban. Setengah dari anggota klan kami telah menyerah ke dunia bawah, dan setengah lainnya, dipimpin oleh leluhur agung, telah kabur ke dalam kehampaan di tanah leluhur dan keberadaan mereka tidak diketahui. Sekarang mungkin hanya sebagian kecil dari klan kami yang masih dipenjara di dunia bawah. Putra suci ke-7 berkata dengan sedih. Klan monyet terbang Yin awalnya merupakan klan besar yang termasuk dalam dunia bawah. Mereka telah menjadi penguasa utama dunia bawah sejak zaman kuno, tetapi sekarang mereka telah benar-benar menurun. Jangan khawatir, selama kamu masih di sini, klan monyet terbang Yin akan terus diwariskan, dan akan bangkit lagi di masa depan. Ye Tianfei berkata dengan nada menghibur. Lagi pula, karena akulah klan monyet terbang Yin berakhir dalam situasi seperti ini hari ini. Baiklah, jangan khawatir tentang apapun untuk saat ini.
Aku akan membuat beberapa pil untuk menyembuhkan lukamu, kata Ye Tianfei, lalu memindahkan putra suci ketujuh ke menara hantu. Kemudian dia membuat klon, mengeluarkan tungku alkimia yang diperoleh di alam rahasia Void, dan mulai memurnikan pil yang dapat membantu putra suci ketujuh menyembuhkan lukaannya. Ye Tianfei sudah bisa memurnikan ramuan tingkat dewa setengah, dan kekuatan putra suci ketujuh saat ini hanya setara dengan dewa emas junior. Ramuan penyembuh yang ia butuhkan memiliki tingkat yang relatif rendah, jadi Ye Tianfei dapat dengan mudah memurnikannya. Tidak lama setelah itu, Ye Tianfei memurnikan sejumlah besar ramuan yang cocok untuk 7 putra suci untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Setelah kamu meminum dan memurnikan pil-pil ini, pil-pil itu seharusnya dapat memulihkan esensimu, sehingga kamu dapat kembali ke alam dan kekuatanmu sebelumnya. Ye Tianfei menyerahkan semua pil yang telah dibuatnya kepada putra suci ketujuh. Terima kasih, Guru. Setelah menerima ramuan penyembuh, putra suci ketujuh segera mengasingkan diri di menara hantu untuk berlatih dan menyembuhkan luka-lukaannya. Tepat pada saat ini, anak laki-laki bernama Ye, kemarilah dan mateilah. 5 makhluk surgawi dari dunia bawah telah bergegas ke dunia bawah, menemukan di mana Ye Tianfei berada, dan bergegas ke arahnya dengan niat membunuh. Bagus sekali, aku baru saja akan pergi dan menyelesaikan urusan dengan kalian berlima, tetapi kalian malah muncul di depan pintuku. Ye Tianfei berbalik perlahan, menatap kelima peri dari dunia bawah yang bergegas mendekat dari kejauhan, dan berkata dengan dingin. Kau tidak perlu bersikap sombong, bocah bernama Ye. Hari ini adalah hari kematianmu. Kelima makhluk surgawi dari dunia bawah mengelilingi patung bayi hitam pekat itu dan berguling. Mereka segera tiba di depan Ye Tianfei dan menghadapinya. Hati-hati, tampaknya ada energi yang sangat kuat dan aneh di dalam patung bayi itu. Saya pikir pasti ada klon atau jejak kekuatan jiwa orang kuat yang tersembunyi di dalamnya. Hun Lao segera merasakan patung bayi hitam itu, lalu mengirim pesan suara untuk mengingatkan Ye Tianfei. Jangan khawatir, aku hanya akan kabur jika itu adalah inkarnasi dewa. Energi yang tersembunyi di dalam patung ini tampaknya berada di level setengah dewa. Meskipun sangat kuat, aku seharusnya bisa mengatasinya. Jawab Ye Tianfei. Silakan minta Raja Neraka ke-8 untuk mengambil tindakan. Bunuh anak bernama Ye ini. 5 makhluk surgawi dari dunia bawah berteriak bersamaan. Gemuruh. Energi aneh dan kuat meledak dari patung bayi itu, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Hehehe. Ye Tianfei dari 3000 dunia kecil, aku pernah mendengar namamu sebelumnya. Sekarang setelah saya melihatmu secara langsung, kamu memang sangat hebat. Kamu telah membuat reputasi seperti itu di usia yang masih muda. Kamu adalah bakat muda yang langka. Tapi, nak, kau harus mengerti satu hal, dunia ini tidak pernah kekurangan orang jenius. Yang benar-benar kurang adalah orang jenius yang bisa tumbuh dewasa. Anda terlalu sombong dan ditakdirkan untuk tidak kemana-mana. Aku sendiri yang akan membunuhmu, si jenius muda itu, hari ini. Membunuh orang jenius adalah hal yang sangat menarik bagi saya. Patung bayi hitam itu tampaknya telah sepenuhnya hidup saat ini, dengan kabut hitam tebal yang keluar dari seluruh badannya. Rantai hukum hitam muncul dari kekosongan di sampingnya, perlahan menarik dan berdesir. Ternyata itu adalah inkarnasi dari dewa setengah sempurna. Mungkin setara dengan dewa setengah junior. Ye Tianfei merasakan energi bayi hitam dan berpikir diam-diam di dalam hatinya. Meskipun energinya hanya setara dengan setengah dewa junior, tentu saja dia adalah inkarnasi dari setengah dewa yang sempurna. Dia harus memiliki pengalaman tempur, kesadaran, keterampilan, dan teknik rahasia dari setengah dewa yang sempurna, serta pemahaman yang mendalam tentang berbagai hukum. Ini akan menjadi lawan yang sangat tangguh. Jadi, jangan meremehkan musuh. Hun Lao berkata kepada Ye Tianfei. Jangan khawatir, aku tidak akan meremehkan musuh. Aku berencana menggunakan orang ini untuk melatih diriku dan melihat apa hasilnya nanti saat aku melawan seorang ahli seperti dia dengan kekuatanku saat ini. Melihat bayi hitam itu berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, Ye Tianfei menjawab. Para senior, tolong menjauhlah darinya. Dia adalah seorang guru setengah dewa. Ye Tianfei berkata kepada petani dan beberapa penduduk desa lainnya. Petani dan beberapa penduduk desa mengikuti Ye Tianfei sepanjang waktu. Kalau begitu, mari kita menjauh dari mereka,
agar kamu tidak perlu terganggu untuk mengurus kami." Petani itu mengangguk, lalu memimpin beberapa penduduk desa lainnya untuk mundur agak jauh, menjauh dari Ye Tianfei. Petani dan beberapa penduduk desa baru saja pergi ketika bayi hitam itu tiba-tiba melompat dan melancarkan serangan ganas ke Ye Tianfei. Energi hitam yang melonjak menyebar dengan cepat seperti lautan, langsung menenggelamkan area ruang yang luas. Pada saat ini, orang-orang merasakan tekanan yang luar biasa. Meskipun inkarnasi dewa setengah sempurna hanya memiliki energi dewa setengah primer, namun pengalaman bertempur, kesadaran, berbagai keterampilan dan bela diri yang dipraktikkannya, serta pemahamannya terhadap berbagai hukum dunia tidak sebanding dengan dewa setengah primer biasa. Begitu bayi hitam itu bergerak, area ruang yang luas terus hancur. Di tangannya, dia memegang tongkat hitam dan putih yang memancarkan bau mahiat yang kuat. Dia mengayunkannya langsung ke Ye Tianfei, dan tongkat itu juga membawa sejumlah besar rune yang menakutkan, yang sangat menakutkan. "Ayo!" Menghadapi serangan mengerikan dari bayi hitam itu, Ye Tianfei tidak mundur, tetapi melangkah maju, mengerahkan seluruh kekuatan fisiknya ke dalam tinjunya, dan meninju ke depan. Semua alam rahasia dalam badan diaktifkan pada saat yang sama. Ada kekuatan tak terbatas di setiap alam rahasia, yang mengalir keluar dan memberkati badan. Sambil meninju, badan Ye Tianfei terus tumbuh lebih tinggi dan lebih besar, memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Dengan suara keras, tinju Ye Tianfei dan tongkat hitam putih itu bertabrakan. Energi benturan yang sangat mengerikan meledak secara langsung, menyebabkan area ruang yang luas di antara kedua orang itu meledak. "Bagus sekali." Bayi hitam itu tampak sedikit terkejut dan berkata dengan dingin. Dia agak terkejut dengan kekuatan fisik Ye Tianfei. Memang sangat jarang di laut kekosongan kekacauan bagi manusia untuk mengembangkan kekuatan fisik hingga tingkat seperti itu. Dengan suara keras, bayi hitam itu menyerang lagi. Ia mengayunkan tongkat panjang di tangannya dan menghantam, membuat ruangan menjadi redup dalam sekejap, seolah-olah semua energi dan hukum telah dihisap oleh tongkat panjang itu. Saat tongkat itu mengenai dirinya, Ye Tianfei mendapati rantai hukum berwarna hitam muncul di sekujur badannya, terus terjalin dan terjerat satu sama lain, langsung terjalin menjadi sebuah sangkar hitam besar. Hati-hati, ini adalah teknik rahasia canggih yang digunakan di dunia bawah untuk menyegel ruang. Petani di kejauhan melihat Ye Tianfei akan ditutupi oleh sangkar hitam besar, dan segera mengirim pesan suara untuk mengingatkannya. "Tenang saja, senior, aku bisa mengatasinya." Ye Tianfei menjawab dengan tenang sambil meninju sangkar hitam di sampingnya berulang kali. Ye Tianfei meninju dengan kecepatan yang mencengangkan. Setiap pukulan menciptakan celah di ruang di depannya, menyebabkan sangkar hitam itu bergetar terus-menerus. Pada saat yang sama, Ye Tianfei juga menggunakan pedang hati tak terlihat dan kunci kekuatan hati untuk menekan badan bayi hitam itu. "Jadi kamu juga ahli dalam energi mental." Bayi hitam itu membeku, memperlihatkan ekspresi terkejut. Kleng-klang. Begitu bayi hitam itu selesai bicara, Ye Tianfei sudah mengayunkan tangannya dan melontarkan satu demi satu sinar pedang tajam. Beberapa waktu lalu, Ye Tianfei telah meluangkan waktu untuk berlatih metode 10.000 pedang kembali ke satu, dan tingkat ilmu pedangnya telah meningkat pesat. Sambil melakukan keterampilan pedang, Ye Tianfei juga melemparkan beberapa bendera formasi. Duar-duar-duar, satu formasi demi satu terus bermunculan. Formasi-formasi ini tidak hanya memiliki fungsi defensif, tetapi juga fungsi ofensif. Sinar energi formasi yang padat meledak keluar, menyembur ke arah sangkar hitam seperti hujan lebat. Terlebih lagi, saat Ye Tianfei terus bergerak, semua energi bumi dan hukum bumi di ruang ini dengan cepat berkumpul menuju tempat Ye Tianfei berada, dan kemudian membentuk beberapa formasi bumi besar. Dengan efek gabungan dari begitu banyak formasi dan formasi tanah, sangkar hitam besar itu terhalang. "Mah Tei kau, orang tua!" Ye Tianfei berlari ke arah bayi hitam itu dan berteriak keras. Rantai kuning terus-menerus muncul dari ruang sekitarnya, seperti ular kuning panjang menerkam ke arah bayi yang gelap. "Aku tidak menyangka kau juga berlatih geomansi." Bayi hitam itu tampak agak jelek. Dia tidak pernah menyangka bahwa keturunan muda akan begitu sulit dihadapi. Dia terkejut dengan berbagai keterampilan dan teknik rahasia yang ditampilkan oleh Ye Tianfei. "Wah, aku sudah berlatih begitu lama, tidak bisakah aku melakukan apapun padamu?"
Bayi gelap itu meraung, dan tongkat hitam putih di tangannya menyemburkan kabut hitam pekat, yang tiba-tiba meledakkan area ruang yang luas, dan energi yin yang tak berujung melonjak liar. Beberapa formasi tanah di belakang Ye Tianfei meledak pada saat yang sama, berubah menjadi beberapa tempat berbahaya dan tempat putus asa, menghadirkan segala macam penglihatan aneh, menghalangi tongkat panjang hitam dan putih. Ye Tianfei menggunakan telapak dao surgawi, yang berisi 5 hukum besar alam semesta dan turun dari langit, menekan bayi hitam itu. Bayi hitam itu mengeluarkan raungan marah, dan sosok hitam ilusi muncul dari patung bayi hitam itu. Ini adalah inkarnasi dari seorang penguasa setengah dewa yang sempurna di dunia bawah, yang memiliki energi setengah dewa utama. Tentu saja, kekuatan tempur yang sebenarnya ia tunjukkan setara dengan kekuatan setengah dewa menengah yang sangat kuat, atau bahkan lebih kuat. Sosok ilusi hitam ini bertarung dengan Ye Tianfei, dan kedua belah pihak bertarung begitu keras hingga langit reruntuh dan bumi retak. Energi pertempuran yang tak berujung menyebar ke segala arah seperti lautan luas. Sungguh menakjubkan bahwa Tuan Ye dapat bertarung dengan kloningan seorang guru setengah dewa yang sempurna sejauh ini. Kami orang-orang tua benar-benar malu pada diri kami sendiri. Para petani dan beberapa penduduk desa di kejauhan melihat adegan pertempuran yang begitu sengit dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Di medan perang, Ye Tianfei bertarung dengan semakin berani, maju selangkah demi selangkah. Dia menggunakan semua kekuatan fisiknya dalam setiap pukulan dan terus-menerus memukul mundur lawannya. Selama pertempuran, Ye Tianfei terus-menerus menggunakan pedang hati tak kasat mata, kunci hati, formasi, dan keterampilan geomansi, dan semua jenis metode canggihnya sangat luar biasa. Terlebih lagi, badan Ye Tianfei terlalu keras, jadi meskipun dia dipukul oleh lawan, itu tidak akan menyebabkan banyak kerusakan. Selama bayi hitam itu dipukul oleh Ye Tianfei, retakan yang sangat jelas akan tertinggal di badannya. Lambat laun, semakin banyak retakan muncul di badan bayi hitam itu, dan sejumlah besar darah hitam mengalir keluar, mengeluarkan bau aneh. Wah, kau benar-benar melukai kloninganku. Mata bayi hitam itu dingin dan dia membenci Ye Tianfei. Sebagai dewa setengah sempurna, seharusnya mudah baginya untuk menghadapi junior, meskipun itu hanya klon. Namun sekarang dia dipukuli dengan sangat parah sehingga dia tidak bisa menerimanya. Bayi hitam itu mengangkat tongkat hitam putih di tangannya dan mengayunkannya ke depan dengan sekuat tenaga. Rune hitam pekat yang aneh meledak di seluruh langit. Ye Tianfei tidak menghindar atau menghindar. Dia melangkah maju dan mengulurkan tangannya. Lebih dari 10 senjata sihir tingkat setengah dewa muncul di telapak tangannya pada saat yang sama, membuat telapak tangan Ye Tianfei bersinar terang dan tidak bisa dihancurkan. Ye Tianfei memegang tongkat hitam putih itu dengan satu tangan, lalu meninjunya dengan tangan lainnya. Tinjunya terus membesar, dan kekuatan fisik mengerikan yang ditambahkan ke tinjunya melonjak, menyebabkan ruang di depannya runtuh dalam skala besar dalam sekejap. Bayi hitam itu sedikit panik dan melayangkan pukulan ke depan untuk menangkis. Dia tahu bahwa menghadapi serangan fisik yang begitu dahsyat, keterampilan biasa dan teknik rahasia tampaknya tidak akan banyak berguna, dan dia hanya bisa menggunakan seluruh energinya untuk bertarung secara langsung. Gemuruh. Serangan dari kedua belah pihak saling bertabrakan, menyebabkan dunia berguncang hebat bagai sekam yang diayak. Dengan suara keras, separuh badan bayi hitam itu hancur, lalu ia berbalik dan lari. Kemana kau mau kabur? Ye Tianfei tidak mau membiarkannya lolos dan segera mengejarnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Inkarnasi Raja Neraka ke-8 tidak sebanding dengannya. Kelima makhluk surgawi di dunia bawah tidak dapat mempercayainya ketika mereka melihat bayi hitam itu kabur dengan panik. Mereka tahu bahwa meskipun bayi hitam ini hanya klon dari Raja 8 Neraka, kekuatan tempurnya yang sesungguhnya setara dengan dewa setengah tingkat menengah. Sekarang dia dipukuli habis-habisan oleh bocah junior. Di kejauhan, Ye Tianfei menggunakan kartu teleportasi ruang angkasa dan berteleportasi 2 kali berturut-turut untuk mengejar bayi hitam itu. Pertarungan sengit kembali terjadi di antara kedua belah pihak. Selama pertempuran, Ye Tianfei mengerahkan semua energi di badannya, termasuk energi abadi, energi mental, energi jiwa, energi fisik dan sebagainya. Segala macam energi melonjak dan bergelora di sekujur badan Ye Tianfei, membuat Ye Tianfei tampak agung, berani, dan tak terkalahkan. Dengan suara keras,
Di tengah pertarungan, bayi hitam itu memegang tongkat hitam putih dengan kedua tangannya dan mencambuk badan Ye Tianfei. Pada saat ini, tinju Ye Tianfei juga mengenai kepala bayi hitam itu. Saat berikutnya, kepala bayi hitam itu meledak dan berubah menjadi bola kabut hitam yang menghilang tertiup angin. Kemudian badannya yang hitam pekat juga meledak, dan akhirnya seluruh badannya berubah menjadi tidak ada apa-apa. "Kemana kau akan kabur?" Huang Sang tiba-tiba muncul dan mengejarnya. Ada cahaya hitam di depan yang berusaha kabur. Itu adalah klon jiwa yang tersisa dari bayi hitam, tetapi tidak lengkap. Pukulan Ye Tianfei tadi tidak hanya menghancurkan badannya, tetapi juga melumpuhkan klon jiwanya. Huang Sang sudah memiliki kekuatan tempur yang mendekati kekuatan dewa setengah, jadi tidak sulit baginya untuk berhadapan dengan klon jiwa yang telah lumpuh. Sesaat kemudian, Huang Sang telah mengendalikan klon jiwa yang mencoba kabur. "Berani sekali kau, berhenti." Di kejauhan, 5 makhluk surgawi di dunia bawah menyadari ada yang tidak beres. Klon jiwa Raja Neraka ke-8 sebenarnya lumpuh dan ditangkap oleh seorang pembudidaya hantu. Raja Neraka ke-8 adalah salah satu penguasa teratas di dunia bawah. Meskipun statusnya demikian, ia kini dilumpuhkan oleh orang lain. Meskipun ia hanya klon, ia tetap tidak dapat diterima oleh para anggota dunia bawah. "Sekarang giliranmu." Ye Tianfei menatap kelima dewa abadi dan berkata dengan suara dingin. "Bersambung."